Tepat ketika dia hendak berbicara, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kucing yang baru saja berdiri, dan Sihu dengan cepat menundukkan kepalanya ketakutan. Bawahan untuk sementara mundur, teriak Feng Tianxing. Kembalilah, apa yang kamu sembunyikan? Jika ada yang ingin kamu katakan, cepatlah. Saat berurusan dengan bisnis, Feng Tianxing selalu stabil dan tepat waktu seperti biasanya. Sihu diam-diam menonton beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa dia tidak mengganggu Feng Tianxing, dia berinisiatif untuk berbicara. Semua laksamana bersama-sama menandatangani dan memohon kepada Laksamana Feng untuk pergi ke kota Yunluo untuk menyaksikan lautan bunga. Lautan bunga akan mekar penuh pada bulan Januari, dan hampir semua laksamana akan berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah memanggil banyak wanita terkenal saat ini. Laksamana Feng merekomendasikannya. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Bisakah Anda memberitahu saya siapa orang-orang yang kuat? Sihu menggelengkan kepalanya. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Tidak apa-apa. Anggap saja aku akan pergi menikmati lautan bunga di hari pertama mekar penuh. Untuk hal-hal lain, aku akan membicarakannya nanti. Sihu buru-buru pergi. Setelah Sihu pergi, Rouning berdiri di samping dengan ekspresi tenang, diam. Meskipun saya tahu bahwa statusnya saat ini diperoleh dengan tindakan Feng Tian untuk memenangkan iblis alien, dalam beberapa tahun terakhir, kecuali bahwa Feng Tianxing tidak terlalu menyentuhnya, hal-hal lain telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dari seorang laksamana. Terbaik melangkah. Di lingkungan saat ini di mana kehampaan menyerang, berada di sisi Feng Tianxing setidaknya dapat menjamin keselamatannya sendiri, dan Rouning tidak lagi memikirkan banyak hal sepele. Ada banyak laksamana lain yang romantis, dan Feng Tianxing sudah menjadi tipe yang sangat terkendali. Feng Tianxing hendak bangun dan bersiap, ketika dia melihat sekilas penampilan bingung Rouning, dia menjentikkan jarinya di depannya. Bersihkan, aku akan membawamu kali ini, saya. Feng Tianxing mengangguk sambil tersenyum. Itu wajar. Sebagai selirku, bukankah tugasmu untuk membantuku berbagi kekhawatiranku saat ini? Rouning sedikit ragu, tapi mengangguk setuju. Perjalanan kali ini pasti jauh. Saya benar-benar tidak tahu gangguan apa yang akan ditimbulkan saat itu. Feng Tianxing ingin mengagumi lautan bunga, dan berita bahwa dia akan menikahi istrinya tersebar luas. Setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk pergi. Beberapa dari mereka mengira penampilan mereka tak tertandingi, dan beberapa mengira mereka cukup kuat. Tunggu pertemuannya. Kejadian ini tentu saja membuat Kedo khawatir. Kedua sedang membantu ayahnya yang terluka untuk membereskan pekerjaan rumah tangga di keluarga. Ketika dia tiba-tiba melihat informasi yang dikirim oleh bawahannya, matanya redup. Feng Tianxing akan menikahi seorang istri? Bawahan itu bergegas kembali. Ini adalah berita dari Dan. Dia mengatakan bahwa ini adalah berita yang dirilis Feng Tianxing di awal. Sekarang para laksamana memimpin untuk mengadakan konferensi penghargaan bunga seperti itu. Kedo mengetukkan jarinya ke meja dengan ringan, berpikir sejenak. Kapan? 5 hari kemudian, Kedo mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, lalu mengesampingkan masalah itu sepenuhnya dan mengabaikannya. Setelah dia selesai menangani masalah sepele keluarga, dia bergegas ke halaman belakang, sampai ke tepi kolam obat hijau tua. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk memukul bahu keras ayahnya dengan ringan. Otot yang kuat bergerak sedikit. Sepasang mata merah darah melirik ke belakang, lalu berbalik lagi. Orang ini adalah patriark dari keluarga Dan. Kedua, kenapa kamu datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang sulit dihadapi dalam keluarga? Kedo langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, paman mengurus urusan keluarga. Dan itu sebenarnya sangat mudah untuk ditangani, dan mereka tidak mempersulit saya. Kedan terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dalam keluarga sebesar itu, secara alami ada faksi dan perebutan kekuasaan. Sekarang dia terluka parah dan Kedo merawatnya. Kualifikasi dan kemampuannya jelas tidak cukup untuk menekan paman dengan motif tersembunyi ini. Tapi Kedo tidak menemui masalah. Artinya, saudara-saudaranya ini merasakan urgensi masalah ini. Terlepas dari apakah kata-kata bocah Feng Tianxing itu benar atau tidak, setidaknya dia sempurna dalam menstabilkan hati orang-orang. Ketika saya bertanggung jawab atas keluarga besar, orang-orang ini banyak membuat masalah, tetapi sekarang mereka sudah tenang. Hilangnya berbagai kekuatan adalah salah satunya, dan yang lebih penting, kata-kata yang dibawa Kedo kembali membuat mereka memilih untuk berdiri bersama dan melapor ke grup agar tetap hangat. Sebelum serangan kehampaan datang, itu akan berlangsung sampai kehampaan benar-benar mundur. Dan keadaan ini tidak akan terangkat. Merupakan kejutan baginya bahwa keluarga besar menjadi bersatu hanya karena kesimpulan yang tidak pasti ini.
Lalu kenapa kamu mencari ayahmu? Mau keluar main lagi? Kedo menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan setelah hening sejenak, dia mengangguk lagi. Ayah, Feng Tianxing sedang merekrut kerabat. Saya ingin ikut bersenang-senang. Huahai, sudah berapa lama sejak Anda mengatakan akan membawa saya ke sana terakhir kali? Kedan batuk dengan canggung, berusaha menyembunyikan ketidakberdayaannya. Dia memang lalai tentang masalah ini. Kedua telah bekerja dengan baik tahun-tahun ini, dan dia berjanji untuk membawanya keluar beberapa tahun yang lalu. Tetapi dia tidak menyangka itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Oke, karena pamanmu masih direktur, kali ini kamu bisa pergi ke Huahai. Tapi aku harus mengatur beberapa tugas untukmu. Kedo cemberut. Ini misi lain. Tidak bisakah kamu membiarkanku memainkannya dengan tenang? Kedan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, ini adalah misi bagi kami. Tetapi bagi Anda itu hanya sedikit perubahan dalam cara bermain. Bukankah Feng Tianxing merekrut kerabat kali ini? Lihat apakah Anda dapat mengatur agar orang-orang dari keluarga kami pergi ke sana. Dengan hubungan Anda dengan Feng Tianxing, Anda bahkan tidak akan melihat orang yang Anda bawa. Jika kita bisa membawa orang seperti Feng Tianxing, itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk keluarga kita. Mendengar hal tersebut, Kedo tertegun sejenak. Pernikahan. Sepertinya saya telah mendengar ini lebih dari sekali. Terakhir kali saya bertemu Feng Tianxing. Tiba-tiba, wajah Kedo menjadi sangat merah. Memang benar Feng Tianxing mengatakan bahwa dia ingin merekrut kerabat, dan dia telah menunjuknya secara pribadi. Dan objek yang ideal adalah dia. Meskipun kedua tidak tahu mengapa perilaku Feng Tian tiba-tiba berubah pikiran, dari awalnya tidak memedulikannya menjadi mengungkitnya sekarang. Tetapi dia tahu betul bahwa tidak ada orang lain yang bisa berhasil dalam perekrutan pernikahan ini kecuali dirinya sendiri. Merasa sedikit terlena di hatinya, dia mengerti maksud Feng Tianxing, jadi Kedan mengatakannya. Feng Tianxing ini memang sebuah karakter. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang dapat mencapai level ini di posisi Laksamana. Namun, di keluarga kami, ada banyak orang dengan pencapaian serupa. Kedo bukan yang saya katakan. Anda, bos tidak saya masih muda, cepat dan cari mertua. Fight sangat dikepung sekarang. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda bahkan tidak memiliki apapun untuk diandalkan. Kedua directly pissed ke dan Saramhar. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku belum cukup bermain. Siapa yang kamu ingin aku ajak kali ini? Kedan berpikir sejenak sebelum berbicara. Paman keduamu punya banyak anak perempuan. Biarkan dia mengaturnya secara acak. Izinkan aku memberitahumu tentang itu. Kamu hubungi paman keduamu dan mulai besok.